Puji nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah online kita pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada Tuhan di rumah kami masing-masing. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mati, dan Tuhan yang hidup kembali untuk kami semua. Dan Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang menebus dosa-dosa kami semuanya. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, urapi kami boleh dapat memuji nama Tuhan, kami boleh dapat mendengarkan nama Tuhan di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kembali lagi ibadah kita online untuk kenaikan Tuhan Yesus kita akan menyanyikan untuk sebab Dia hidup, karena Tuhan kita telah hidup dan menang untuk kita semuanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah online walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan kita, Dialah yang hidup dan Dialah yang menang untuk selama-lamanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak
sudah mati dan hidup untuk kita semua. Dan kita wajib untuk berterima kasih, karena dengan apa kita akan membalas semuanya itu dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah kami yang istimewa pada pagi hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan juga sudah memakai hamba-Mu, anak-Mu ya Tuhan, Ibu Debbie yang sudah melayani di dalam puji-pujian untuk kami semua boleh bersuka cita
pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau menikmati firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua. Roh Kudus yang akan memimpin baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya kami semua ya Tuhan boleh mengerti apa arti daripada makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan mau melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi kebaikan buat kami semua. Terpuji nama-Mu, kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat bertemu dalam ibadah istimewa, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Tidak terasa ya, setelah Paskah beberapa hari yang lalu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kini sudah kita lewati 40 hari, dan kita ada hari ini dalam ibadah di rumah masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk menyatakan bahwa Ia hidup. Berapa kali kepada perseorangan, beberapa kali kepada kelompok kecil, dan sekali waktu kepada 500 murid sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup menurut Paulus, sehingga dapat menguatkan laporannya, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dari ayat ini menyatakan setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, baik dalam jumlah kecil, bahkan dalam jumlah yang besar, dan bahwa Ia hidup, tidak terbantahkan, karena ada saksi hidup yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dan hidup. Setelah 40 hari peristiwa kebangkitan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, supaya mereka mendahului ke Galilea, dan di sanalah mereka bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberkati murid-murid dan terangkat ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan firman Tuhan adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan dan sidang Tuhan memeriksanya di dalam Alkitabnya masing-masing sambil mengikuti, dan saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dan beberapa hal yang dapat kita dapat dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama yaitu Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menceritakan dalam Injil Lukas tentang Yesus dan pelayanannya, kematian dan kebangkitannya, juga kenaikannya ke surga, yaitu ayat 1 sampai dengan 2. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang kedua, Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid dan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi, Tuhan Yesus memberitahukan murid tentang kedatangannya itu untuk memberitakan hal kerajaan Allah. Ayat 3. Yang ketiga, Tuhan Yesus meminta murid tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menyuruh mereka tinggal untuk menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, yaitu dalam ayat 4 sampai dengan 5, kemudian ayat 7 sampai dengan ke-8. Yang keempat, janji kedatangannya kembali, yaitu di ayat ke-10 dan ke-11. Saudaraku sekalian, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk hal-hal yang rohani. Tetapi murid-murid belum paham akan hal ini. Padahal selama 40 hari ini jelas Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, bukan tentang hal-hal duniawi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jelas yang ditanyakan ini adalah keinginan mereka lepas dari penjajahan Roma dan kerajaan Israel kembali seperti zaman Daud. Mereka belum terlalu paham bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan mereka dari penjajahan dosa. Dosa yang menawan dan mengikat mereka, yang tidak ada seorang pun dapat melepaskannya, dan yang upahnya adalah maut. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan mereka dari
kutuk dosa dan memulihkan hidup rohani manusia yang rusak karena dosa. Dia datang untuk membebaskan saudara dan saya dari keterikatan akan dosa dan kutuk dosa, dimerdekakan menjadi suatu ciptaan yang baru. Yang kedua, Yesus Tuhan adalah Allah yang ilahi, sehingga Ia bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga dan kembali ke surga. Kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah benar Tuhan, dan Dia hidup, Dia tidak mati, sehingga kenaikannya ke surga juga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang ketiga, kenaikannya ke surga juga memberikan suatu era baru, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dan orang percaya akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai dan diam dalam diri orang percaya. Yang keempat, kenaikannya ke surga juga memberikan kita pengertian bahwa tugasnya sudah selesai di bumi ini, dan Ia telah taat kepada Allah Bapa dengan mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ia naik ke surga, dan sekarang tugasnya dilanjutkan oleh murid-muridnya, oleh kita semua orang-orang percaya, untuk memberitakan Injil supaya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Yang kelima, kenaikannya ke surga juga mengandung janji seperti yang dikatakan oleh malaikat. Sebagaimana Ia naik, maka pada satu kali Ia akan turun kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu peristiwa yang berarti buat kita sebagai orang percaya, sama seperti kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dan kelak kedatangannya kembali yang kedua, ya, akan menjemput saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini dalam ibadah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita meresponi akan firman Tuhan dengan sikap kita yang bertanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu yang pertama, bersyukurlah selalu akan anugerah dan kebaikan Tuhan. Yesus yang datang ke dalam dunia ini rela berkorban dan mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya atas inisiatif Tuhan sendiri, supaya kita orang berdosa yang upahnya adalah kebinasaan kekal, ketika percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, mendapat anugerah hidup kekal. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah kasih karunia atau anugerah Allah terhadap kita semua yang harus selalu kita syukuri dan ingat selalu dalam hidup kita, dan kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu dengan hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ia berasal dari surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita yang masih diberi kesempatan hidup ini dalam dunia ini untuk kita mempergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Membina hubungan dengan Tuhan selalu, yaitu menjaga hubungan yang akrab melalui doa-doa kita dan juga ibadah kita saat ini, ya. Kita di hadapannya pada waktu kita bersaat teduh bersama keluarga atau secara pribadi, sampai kita bertemu dengan pencipta kita suatu hari kelak. Yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Ia memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita jangan gelisah, jangan gentar dan takut dan bingung dalam menghadapi tantangan hidup dalam masa-masa yang sukar ini. Kita tidak sendiri. Roh Allah sendiri bersama dan menyertai hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Biarlah ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita di dalam kehidupan kita sebagai penolong dan akan selalu bersama dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus, baik kepada keluarga, teman, lingkungan kita, di mana kita berada, supaya mereka juga menerima keselamatan seperti kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kelima, setia untuk menanti kedatangannya kembali. Jangan goyah dalam iman, tetapi percaya dan tidak bimbang, sehingga satu kali kelak Ia datang, didapatnya kita menjadi anak-anaknya yang setia dan teguh dalam iman. Karena Kristus Yesus akan datang kembali, sehingga Dia akan menjadi mempelai pria surga untuk menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya yang tetap setia menantikan Dia dan masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup ibadah online ini dengan doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Di akhir ibadah online ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau sudah menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami semua, ya Tuhan, jemaat-Mu boleh mengerti dan boleh tahu akan segala rencana Tuhan yang indah. Kalau Engkau sudah naik ke surga, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, ya Tuhan, tetapi Engkau mencurahkan Roh Kudus sebagai roh penolong buat kami semua orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dalam hidup ini untuk kami selalu, ya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dalam pengiringan kami kepadamu. Bapa, kiranya Engkau saja
ya Tuhan, yang selalu mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya kami boleh diberkati dan kami mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan menjadi murid-murid yang setia, dan kami boleh memberitakan kabar sukacita ini bagi orang-orang yang belum mengenal kepada Kristus Yesus, sehingga mereka juga boleh diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal seperti apa yang kami alami. Demikian Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah menyelenggarakan ibadah online ini. Tuhan memberkati segala jerih lelah mereka. Bapa, Kau juga memberkati sidang Tuhan dalam rumah tangganya, baik saat ini ya Tuhan, yang masih berada di rumah masing-masing, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu, dan juga bagi anak cucu kami juga yang meniti karir maupun yang sekolah, mereka semua diberkati sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami Indonesia ini. Tuhan juga memakai Bapak Presiden Jokowi untuk mengatasi setiap masalah yang timbul di negara Indonesia ini, ya Bapa, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah menyaksikan dalam ibadah yang istimewa pada hari ini, yaitu memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita.